Oke. Cek. Bismillah. Cek. 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 Aman. Dalam.
Yang ada apa? Diberi gelem perekan ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya taufik, kesehatan dan juga kesempatan sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian juga dilanjutkan dengan pengajian yang dilaksanakan hingga menjelang Isya. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan untuk menerima semua amal sholih yang kita kerjakan. Kemudian kita juga berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dan sebagaimana yang telah kita sampaikan di pertemuan kemarin ya, jadwal yang tadinya ini sebenarnya sudah direncanakan ya. Jadi intinya Senin 1, 3, dan 5 insya Allah kita akan membahas tentang akhlak nih. Kemudian di pekan 2 dan 4, Senin kedua dan 4 kita akan membahas tentang fikih sholat. Fikih sholat. Yang mana ya insya Allah yang akan menjadi kitab panduan kita adalah ya kitab yang berjudul Sifatus Sholat, tata cara sholat ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita nggak akan bahas secara keseluruhan kitab nih. Jadi kita akan ambil poin-poin yang ada di dalam kitab ini. Karena kalau kita baca satu persatu tentu akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi kita akan ringkas ya, cara belajarnya adalah kita ambil dari intisarinya. Dan kita akan langsung masuk ke pembahasan ya. Yang pertama yaitu tentang makna sholat. Makna apa? Sholat. Baik itu secara bahasa maupun secara syariat atau istilah. Jadi kata sholat ya, as-sholah yaitu memang bisa dilihat dari dua sisi ya, yaitu sisi bahasa lughahnya atau sisi syariatnya, syar'i. Baik. Adapun makna as-sholah ya, makna sholat dari sisi bahasa.
Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan as-shalatu fil lughah ad-du'a. Salat secara bahasa maknanya adalah doa. Salat secara bahasa maknanya adalah doa. Ya. Makanya bisa jadi kita jumpai di dalam dalil-dalil ada kata sholat gitu ya, dalam berbagai bentuknya, ya, misalnya dalam bentuk kata kerja ya, atau masdarnya begitu, itu bisa saja bermakna doa ya. Contoh ya, di dalam surat At-Taubah ayat 103. Di situ ada kalimat washolli alaihim. Oke, washolli alaihim. Itu bukan maknanya sholatlah ya untuk mereka, tapi maksudnya doakan mereka. Begitu nggih. Begitu pula di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan ya oleh Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Jika salah seorang di antara kalian diundang untuk nolong, kondangan, ya undangan kan bisa saja walimah begitu nggih. Tapi kan kalau di masyarakat kita ya biasanya nopo barang gawe gitu sih. Maksudnya walimahnya itu sebelum akad gitu ya, biasanya kan kita ya gitu ya. Jadi walimahnya dulu baru nopo akad. Intinya undangan. Ketika kita diundang oleh saudara kita, fal yujib, maka penuhilah. Fa in kana soiman. Adapun kalau ya salah seorang di antara kalian itu sedang berpuasa. Nih, diundang terus lagi nopo? Puasa. Apa yang dilakukan, Bang? Betul. Fal yusolli, kata Nabi SAW. Fal yusolli. Nah ini, perhatikan. Kalau secara bahasa Arabnya kan redaksi Arab itu solli. Fal yusolli. Itu bukan maka sholatlah. Tundang puasa itu sholat. Bukan. Nih, tapi nopo? Doakanlah. Secara akal katanya sama itu. Nih, fal yusolli. Seakan-akan ya kalau diterjemahkan apa adanya, maka sholatlah begitu ya. Maka sholatlah. Tapi sholat yang dimaksud ya di dalam hadis ini adalah secara bahasa, Pak. Yaitu apa? Doakan. Ya bisa panjenengan doakan dengan kebaikan, keberkahan, gitu, nggak apa-apa. Ya. Wa in kana muftiron fal yat'am. Adapun kalau nggak berpuasa, ya, atau boleh juga kalau puasa sunnah itu dibatalkan, ya maka makanlah. Ya. Tapi kalau nggak mau batalin gitu ya, diganti dengan doa sambil disampaikan ya pengampuran yang lagi puasa seperti itu. Apa malah panjenengan kebenaran yuk. Undangannya puasa nyaur. Baik. Itu nggih. Jadi secara bahasa sholat bermakna doa. Ya karena kalau kita lihat memang sholat juga isinya apa? Doa ya. Sholat juga isinya apa? Doa. Nah,
Sekarang kita akan bahas makna sholat, ya, as-sholatu fi syar'i, ya, sholat secara syariat. Anu nun sewu mboten, anu napa nggih? Kemringet gitu nih. Salah satu lah nun sewu niki. Jere anu tolong menolong ning pengajian niki. Baik. Nah, sebelum kita bahas, Pak, panjenengan nek ditakoni, misalnya anak kene putune, "Mbah, Pak, sholat sih apa?" Terus niku nggih, misalnya, nggih, "Sholat sih apa yo?" Panjenengan jawabnya apa tuh? Pripun? Jajal siki bayang nang takoni anake senike nggih ya. Takoni anake atau putune nggih. Salat si apa, Pak? Salat si apa yang kata niki nggih. Jenengan arep menjawab apa? Ya sing kaya kae. Pripun? Lah ya kae lah sing biasa kae. Lah sekali melu bae pokok bocah. Terus niku malah tuh yo melas kan ya. Sekali terlakoni betul kental, makna. Nah, kenapa panjenengan diam saja ketika ditanya ini? Dereng ngertos gimana teh? Paham nggih, wujude salat paham. Tapi kon jelasna pengertian salat kuwi apa nah di sini. Ya makanya ini pentingnya ya kita untuk mengetahui makna salat. Oke, oke. Kalau kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, dia mengatakan salat itu ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin makhsusatin. Salat itu adalah ibadah yang di situ ada ucapan, ada gerakan yang khusus, yang sudah diatur maksudnya ini. Muftatahatun bitakbir, yang dibuka dengan takbir. Muhtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan apa? Salam. Cinta kepenak nih. Panjenengan mesti nempatin iki mbok jebule kuwi. Maksudnya kuwi. Insyaallah. Jadi apa tadi? Salat itu adalah ibadah yang di dalamnya ada apa? Ucapan atau bacaan dan gerakan yang khusus. Maksudnya sudah diatur tuh. Orang kena sembarangan gerakan. Dan dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Gampang nggih? Kios ana sing takon berarti yang jawab nggih. Tayang nggih, masyaallah mantap nih, seneng nyem nggih. Tapi cak lalen engko nggih ngene cak. Masyaallah. Baik. Dan dikatakan fayashmalu dalika as-shalawatil khams wal jumu'ah wa sholatul janazah, ya, wa sujudut tilawah, maaf, sujudat tilawah wa sujudas syukur. In qulna biftitahihima bitakbir wa ikhtitamihima bitaslim. Maka dari pengertian sholat ini, ya, maka mencakup sholat yang 5 waktu, kemudian sholat Jumat, sholat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur, ya. Jika kita katakan patokannya adalah dimulai dari takbir ditutup dengan salam, ya. Dan tentu ada lagi yang sholat sunnah gitu nih, duha, witir, tahajud,
Ini qobliyah, ba'diyah, ini semua masuk dalam cakupan apa? Sholat secara syar'i. Jelas nih? Ini makna dan juga makna sholat secara bahasa dan syariat. Baik, kemudian di sini juga disampaikan kapan ya, kapan diwajibkan sholat. Sejak kapan diwajibkan sholat ya? Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan furidatis shalawatul khams qoblal hijrati lailatal mi'raj. Sholat yang 5 waktu itu diwajibkan. Mulai diwajibkan di fase sebelum hijrah, ini tepatnya di malam Mi'raj, ini malam Mi'raj, Isra Mi'raj. Ketika ya kalau Isra-nya itu kan apa? Dari Mekah ke Baitul Maqdis, Palestina. Sedangkan Mi'raj ya dari bumi ke langit ke tujuh. Insya Allah ini sudah ma'ruf lagi, sudah ma'ruf tentang peristiwa Isra Mi'raj. Kan setiap malam ada peringatannya gitu. Ini apa? Ada peringatannya. Mengine apa? Peringatan Isra Mi'raj tekan jam pira? Siji apa loro? Esoknya ora sholat subuh. Dokumen sensitif apa lagi? Ya memang begitu kenyataannya gitu. Ya, maksudnya peringatan peristiwa Isra Mi'raj jangan apa ya, jadi seremonial tok gitu loh. Ya. Maksudnya intisarinya itu apa gitu kan. Peristiwa Isra Mi'raj kan untuk nopo? Sebagai permulaan ya wajibnya sholat. Justru ketika ingat dengan Isra Mi'raj ya harusnya semakin nopo? Semakin seragam ya. Bukan sing penting melu seremoninya saja ya, kemudian esoknya orang sholat. Ya mbok ana sing kaya kiye ya berarti sing ora bener terus niku nggih. Mbok ana terus. Dan di sini dikatakan ya bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj ini ya adalah ada beberapa pendapat ya, yaitu ada yang bilang 1 tahun sebelum hijrah, ada yang bilang 3 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 5 tahun sebelum hijrah. Ini memang ada khilaf kapan tepatnya ya terjadinya apa hijrah. Terjadinya apa? Isra Mi'raj. Baik. Bahkan di situ ada kisah yang insya Allah kita juga sering mendengarnya bahwasanya apa? Awal mula sholat itu diwajibkan berapa kali? 50 nggih. 50. Kemudian dikurangi menjadi 5 sebagaimana yang kita laksanakan sekarang. Berarti kan ringan banget nih. Jane asline ringan banget wong 5 kok. Gue bae akeh sing subhanallah. Niki. Kalau seandainya sholat itu
ping 50 kepriwe jajan. Dalam orang ping pahal nggih. Tapi kan setiap setengah jam ya, iya. Setiap setengah jam sholat, setengah jam sholat, setengah jam sholat. Memang nggak akan mampu kita. Makanya Allah Ta'ala memberi keringanan. Itu bukti bahwasanya Allah Ta'ala sayang sama hambanya. Nggak ingin memberat. Cukup 5 ya, kue baik, subhanallah. Banyak yang mangkir. Mangkir. Sejak sholat kok nitip jadi Pak. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya bahwa sekalian rahimani wa rahimakumullah tentang ahamiyatus sholati syar'an, ya, urgensi atau pentingnya sholat ya secara syariat. Nah, sebelum kita membahas tentang tata cara sholat, maka alangkah baiknya kita membahas tentang urgensi sholat. Seberapa pentingnya sholat, agar kita bisa memahami kedudukan sholat. Banyak orang yang nggak sholat. Ya. Kalau di sini sih, insya Allah, ya alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik, ya, kita bisa melaksanakan sholat. Alhamdulillah. Ya, tapi di luar sana kan masih banyak, gitu. Dan mereka wonten tiang sing dereng sholat. Tupo. Ya sebut saja ada lah ya. Ada ya pasti nopo. Senajan KTP-nya nopo. Banyak lah ya. Di tempat saya, di lingkungan saya juga ada. Kadang-kadang langkah ya jos banget. Anak perang. Baik. Maka kita akan bahas beberapa poin yang menunjukkan pentingnya sholat. Yang pertama, annaha min ahammi arkanil Islam. Sholat itu merupakan rukun Islam yang paling penting. Rukun Islam penting setanten apa buatan? Penting semua. Cuma sholat ini ada di urutan yang termasuk paling penting. Oke. Karena sholat itu ada di urutan nomor 2. Oke. Setelah nomor syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang pertama kan, nomor 2 nopo? Sholat. Dan kalau kita perhatikan hadis-hadis yang menyebutkan tentang rukun Islam, itu yang nomor 3, 4, 5 kadang urutannya beda-beda. Yang nomor 3, 4, 5 beda-beda. Ya, bisa puasa dulu, zakat dulu, haji dulu. Karena yang penting ya rukun Islam itu ada 5. Cuma kalau kita perhatikan urutan 1, 2 itu pakem gitu ya, pakem. Habis syahadat sholat. Berarti ini menunjukkan sholat termasuk rukun Islam yang paling penting. Yang namanya rukun sih gimana Pak rukun gitu? Kita gambarkan sebagai pondasi.
Apabila rukunnya itu tidak ada, berarti rubuh bangunannya gitu. Lah kok pondasi Islam, ya pondasinya tidak ada, berarti keislamannya bisa pecah rubuh. Ini analogi sederhana saja. Baik. Kemudian yang kedua, annaha umududdin, bahwasanya sholat itu tiang agama. Ini maknanya juga mirip-mirip nih, tiang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ya Rasul Amri al-Islam. Perkara yang paling besar ya adalah Islam. Wa amuduhu, dan tiang-tiangnya adalah as-shalah. Ya. Jadi kan, tapi ini sering jadi ungkapan yang sering kita dengar, sholat itu tiang agama. Ini memang merupakan ungkapan yang diambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lanjutkan ya. Terus taksi semangat ya. Baik. Kemudian yang ketiga, ini agak panjang jadi saya ringkaskan dulu ya. Yang ketiga adalah sholat itu ya merupakan rukun Islam yang kalau ditinggalkan konsekuensinya atau akibatnya adalah nopo kekufuran. Serem nih. Memang ya para ulama tegas. Jadi kalau berbicara zakat, puasa, haji, gitu nih. Kalau ada orang yang meninggalkan tiga rukun tadi karena males-malesan, karena lalai. Kalau sebentar, kita mundur sebentar. Jadi kalau bicara masalah apa? Sholat, puasa, zakat, haji, kalau tidak dikerjakan karena memang tidak meyakini kewajiban. Kan ada gitu. Kalau tidak meyakini kewajiban, maka apa? Ki jelas kekufuran. Wong asline wajib kok diyakini orang wajib. Ini karena bicaranya masalah apa? Keyakinan gitu. Maka itu jelas kekufuran. Dan insya Allah sih ini jarang terjadi di masyarakat gitu. Biasanya ya karena apa? Males, lalai, kan begitu gitu. Nah, sekarang kita maju lagi ke tadi, kembali lagi ke pembahasan tadi. Kalau ada orang yang misalnya apa, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, karena males, atau lalai, nah, maka ini para ulama atau sebagian ulama masih memberi toleransi. Oh, itu nggak sampai derajat kekufuran, tapi dosa besar yang besar banget, tapi nggak sampai kekufuran. Setiap puasa Ramadan kok lebih milih nopo ngode, misal gitu kan banyak. Ya sadar wajib tapi jelas agar orang puasanya orang pahal lemes. Nah ini dosa besar yang paling besar ya, karena meninggalkan rukun Islam.
Tapi kalau sholat beda. Kalau sholat nopo beda, ya. Jadi kalau nggak sholat gara-gara males atau lalai, begitu ya, ini nggak ada toleransi aslinya. Ya. Ngeri apa mboten jane meninggalkan sholat itu perkara yang berat banget. Aslinya ya nggak ada toleransi itu, para ulama mengatakan itu. Berarti ribon anggar menangi mengora sholat. Betul kan? Enggak ya. Jadi begini Pak, memang harus kita bedakan ya, bicara hukum dan ranahnya hukum dan ranahnya nasihat. Ngapain nggih? Harus dibedakan. Jadi kalau kita mendapati ya ada orang di sekitar kita nggak sholat, ya, maka jangan apa namanya, kan kita pengennya apa sih? Kalau lihat orang nggak sholat itu, pengennya apa? Ngecek sholat kan ngaten nggih? Berarti kan dakwah, kepengen dakwai, kepengen nasihati. Maka ajaklah, dakwahilah dengan cara yang baik, yang lembut. Mungkin dia belum tahu urgensinya, kan begitu nih? Kita sampaikan, oke, Bob anu rukun Islam, sholat ke rukun Islam. Pakai cara yang halus gitu ya. Film? Iya, nanti ini cara. Ya, nanti kan disesuaikan ya, disesuaikan dengan kondisi. Adapun dari sisi hukum, nah, ya, kita nggak, maksudnya nggak boleh menghakimi, gitu, nggak boleh menjudge, apa menjudge bahasa Jawanya, Pak? Menimbang. Nggak boleh nuduh gitu ya, ngatain gitu, nggih. Kafir, priwe. Wong kira-kira dadi salate dadi tambah mlayu. Tambah ngadoi kan ngaten nggih. Maksudnya kalau dari sisi dakwah ya kita harus pakai cara yang lain. Harus pakai cara yang, karena tujuan kita adalah ngajak orang biar sholat. Sampaikan dulu ya. Mungkin kalau memang rada angel baru kita dengan cara-cara yang lebih pedes sebetulnya. Harus disampaikan memang kalau seperti itu. Tapi kan panjenengan sudah nyampaikan belum yang tadi sing ibaratnya sing apik-apik ya disit, terus ning utamanya udah apa belum? Ya, bisanya kita langsung tas begitu ya. Tomongnya angel banget macam kae. Barangkali mungkin cara penyampaian kita yang belum pas, nggih. Baik. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung apa? Beliau itu diangkat ke langit ke-7. Jadi ini menunjukkan salat ini adalah amalan yang istimewa, ya. Kita kalau yang lain kan ayatnya turun, begitu nih. Maksudnya ayatnya turun, Nabi SAW masih di bumi. Tapi untuk ya memulai syariat sholat, untuk memerintahkan sholat, Nabi SAW lah yang diangkat ke langit ke-7 untuk menerima perintah tentang sholat. Ini kan menunjukkan sholat ini amalan yang beda dari yang lain. Baik, ini karena rada banyak, saya pilih-pilih dulu ya. Juga termasuk tanpa adanya perantara. Ketika memerintahkan sholat, itu tanpa ada perantara.
Ya, karena biasanya wahyu itu turun ya melalui malaikat Jibril, sedangkan perintah sholat ini tanpa perantara. Baik. Kemudian ya di sini disebutkan di antara bukti istimewanya ibadah sholat ya, atau pentingnya ibadah sholat ya, sebagaimana dikatakan oleh ya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sholat itu adalah ya ibadah yang didahului oleh didahului dengan bersuci, didahului dengan bersuci. Yaitu dengan apa? Cara menghilangkan hadas kecil ya, atau jika punya hadas besar yang harus dibuang. Kemudian jika ada najis juga harus dibuang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sholat itu ibadah yang istimewa banget. Ketika kita mengerjakannya itu harus ada apa? Bersuci dulu. Harus bersuci dulu. Jadi ada aturan khusus ya berkaitan dengan pengerjaan sholat. Baik, kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini beberapa urgensi atau isyarat yang menunjukkan betapa pentingnya sholat. Ya. Cukup dulu Pak? Cukup ya. Yang isi kurang Pak? Kira tambahin bahwa mana yang keutamaan sholat tuh dulu panjenengan berikut. Itu cepat diset ya. Ini kita jelaskan dari makna apa sih tadi? Makna kapan mulai diwajibkan sholat, terus urgensi sholat. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang keutamaan sholat. Jadi ketika kita sholat, kita dapat keutamaan apa saja. Ini sementara ada pertanyaan apa buatan ini? Jago, angkat tangan. Buatan ki? Buatan ki. Cekap ki. Orang melebung sholatnya tadi belum ada masalah-masalah ki. Ini untuk muqaddimah dulu, alhamdulillah. Ya, tidak ada pertanyaan, berarti jelas semua insya Allah. Mungkin lagi yang ada takwa nih anaknya putune sholat siapa Pak? Istri yang kayak wingi sini pengajian kayak apa yo? Malah belakang. Baik, demikian kita tutup dulu nih dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.